Warahmatullahi wabarakatuh. Usaha industri rumah tangga dodol. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizky Pambagio dengan rekan saya Evi Yuliani akan mempresentasikan hasil survei kami pada usaha industri rumah tangga dodol. Untuk latar belakang usaha, saat ini olahan dodol banyak mengalami perkembangan dari segi rasa. Dahulu rasa dodol hanya dengan manis yang didapatkan dari gula merah saja. Namun sekarang dengan tambahan lebih bervarian, banyak memunculkan beraneka jenis dodol dengan suguhan pilihan rasa yang lainnya. Dodol tergolong makanan semi basah dengan kadar gula tinggi sehingga dapat disimpan agak lama, kurang lebih 1-3 bulan. Pembuatan dodol juga tidak sulit dan menggunakan peralatan maupun bahan-bahan yang mudah didapatkan. Produk dodol juga mulai digemari masyarakat sehingga konsumen dodol meningkat dari tahun ke tahun. Dodol berpotensi sebagai ide baru pengembangan usaha. Usaha ini dapat meningkatkan penghasilan dan pendapatan masyarakat, khususnya petani, pedagang, dan wirausaha dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar. Tingginya permintaan akan produk dodol di masyarakat juga membuat usaha dodol ini semakin dikenal. Kini, telah banyak orang yang menekuni usaha dodol sebagai pilihan sumber penghasilan yang berpotensi sangat bagus. Aspek-aspek usaha meliputi aspek manajemen, aspek produksi, aspek finansial, dan aspek pemasaran. Baik, yang pertama kita masuk pada aspek manajemen. Aspek manajemen dalam studi kelayakan bisnis menyangkut fungsi-fungsi manajemen secara umum atau makro yang meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan atau POAC. Nah, aspek manajemen pada usaha dodol terdiri atas beberapa fungsi, yaitu fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan, dan fungsi pengendalian. Nah, kita masuk ke perencanaan ya. Perencanaan adalah tahap awal dalam melakukan sebuah usaha. Adapun unsur-unsur yang direncanakan yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah manusia atau man. Kemudian money adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam usaha dodol ini meliputi biaya tetap, biaya variabel, dan biaya tenaga kerja. Kemudian material atau bahan baku. Dalam usaha dodol ini, bahan baku yang digunakan adalah kelapa, tepung beras, ketan, gula pasir, dan gula aren. Kemudian mesin atau mesin. Kemudian ada metode. Dan yang terakhir market atau pemasaran. Pemasaran produk dodol ditujukan untuk semua kalangan masyarakat dan berbagai tingkat usia. Segmentasi geografis dodol tidak hanya di daerah perkotaan saja, tetapi juga di daerah pedesaan. Tingkat penghasilan menengah ke bawah dan menengah ke atas. Umur yang dapat mengonsumsi dodol ini mulai dari 5 tahun sampai dengan 65 tahun. Pengorganisasian bertujuan untuk melakukan pembagian kerja guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana yang dibuat. Kemudian pelaksanaan. Kegiatan usaha dodol hanya dilakukan ketika ada pemesanan, jadi tidak setiap hari memproduksi dodol. Pengendalian. Kegiatan pengendalian dilaksanakan bertujuan agar kegiatan usaha dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Kemudian kita masuk ke aspek pemasaran. Untuk pasar. Untuk memasarkan produk telah ditentukan tujuan pasar mana yang akan dimasuki. Yang pertama, pasar produsen yang dipilih adalah pasar persaingan sempurna karena usaha dodol ini dapat dijalankan oleh berbagai pihak. Yang kedua, pasar konsumen yang dipilih adalah pasar konsumen dan pasar reseller. Karena produk dodol ini selain langsung dijual ke pelanggan juga bisa dibeli untuk dijual kembali. Kemudian ada segmentasi, targeting, dan positioning. Untuk segmentasi pasar,
menjadi salah satu suatu strategi guna mengenal minat serta kebutuhan konsumen di dalam pasar tertentu sehingga mampu menciptakan suatu produk baru atau produk diversification yang sesuai kebutuhan dan permintaan konsumen. Kemudian ada targeting. Targeting adalah proses melakukan evaluasi dari daya tarik setiap segmen pasar dan kemudian memilih satu atau dua segmen yang dimasuki. Targeting merupakan tindakan menilai ketertarikan dan minat dari beragam segmen pasar, kemudian menentukan segmen pasar mana yang akan dijadikan sebagai target pasar. Nah, untuk dalam menjalankan bisnis dodol ini, target utama kami adalah masyarakat yang memiliki kesenangan untuk mencoba makanan tradisional dengan memberikan produk berkualitas yang aman untuk dikonsumsi oleh seluruh anggota keluarga, dari anak-anak hingga orang dewasa. Nah, untuk positioning atau penempatan produk yang merupakan upaya untuk menempatkan posisi produk dalam menghadapi persaingan. Pengembangan strategi pemasaran ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana suatu segmen pasar tertentu menilai produk maupun jasa ketika dibandingkan dalam kompetisi pasar. Selanjutnya, aspek teknis atau produksi. Yang pertama, pemilihan atau perencanaan produk. Untuk menghasilkan produk yang berkualitas, maka diperlukan bahan baku yang berkualitas pula. Usaha dodol keluarga yang bergerak dalam bidang makanan, yaitu produksi dodol menggunakan bahan baku yang berkualitas yang didapatkan langsung dari produsen sebagai penyuplai pembuatan produk, tidak menggunakan bahan kimia. Usaha dodol keluarga dalam memuat produk dalam hal ini menggunakan bahan baku utama santan kelapa, gula aren, tepung ketan, dan gula pasir. Nah, untuk pemilihan teknologinya sendiri dalam usaha dodol ini, yang pertama, teknologinya jelas masih sederhana. Untuk teknologi sederhana usaha dodol keluarga termasuk dalam kelompok ini karena alat-alat yang digunakan dalam pembuatan produk masih sederhana dan belum menggunakan alat yang modern yang membantu dalam proses produksi. Dan yang kedua, teknologi modern. Walaupun usaha ini sebagian proses produksinya bisa dikatakan sangat sederhana, tetapi ada alat produksi menggunakan alat modern, yaitu mesin penggiling menggunakan tenaga listrik. Kemudian perencanaan jumlah produksi. Walaupun mesin yang digunakan untuk proses produksi hanya mesin penggiling saja, akan tetapi sudah sangat efisien dalam membantu proses produksi dengan waktu kerja yang lebih sedikit, sehingga dapat memangkas waktu dan jumlah biaya tenaga kerja. Aspek finansial. Baik, yang pertama ada biaya tetap atau biaya investasi. Biaya tetap adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk mendanai aktivitas produksi. Tenaga tetap dan alat produksi tahan lama, di mana sebagai faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Besarnya biaya tetap tidak tergantung dari jumlah produksi yang dihasilkan, hanya akan berubah jika terjadi perubahan dalam jumlah atau harga tanah, tenaga kerja, dan alat produksi tahan lama. Nah, untuk biaya tetap yang dikeluarkan dalam produksi usaha dodol dalam satu periode atau 1 tahun berjumlah 3.165.000. Kemudian biaya variabel. Biaya variabel adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam faktor produksi yang bersifat variabel atau dapat berubah-ubah sesuai dengan hasil produksi yang akan dihasilkan. Semakin banyak produk yang dihasilkan, maka semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan. Nah, untuk biaya variabel yang digunakan dalam produksi dodol per tahun sebesar Rp10.197.000. Kemudian kita masuk ke biaya tenaga kerja.
Biaya tenaga kerja adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar para pekerja dan pegawai yang bekerja pada suatu perusahaan. Nah, untuk biaya tenaga kerja yang digunakan dalam produksi dodol per tahun meliputi yang pertama, biaya tenaga kerja untuk mengaduk sebesar 2.400.000, kemudian biaya tenaga kerja untuk pembungkus sebesar 1 juta. Jadi untuk total biaya tenaga kerja dalam produksi dodol per tahun sebesar Rp3.400.000. Yang selanjutnya adalah analisis kriteria investasi. Suatu investasi dapat diketahui layak atau tidak layak untuk dilakukan atau tidak untuk dilakukan dan menguntungkan secara ekonomis, maka investasi tersebut dianalisis menggunakan kriteria investasi meliputi net present value atau NPV, kriteria rasio manfaat biaya atau benefit cost ratio, kriteria internal rate of return atau IRR, break even point, dan payback period. Yang pertama adalah net present value atau NPV. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai NPV sebesar Rp3.452.401,52. Nilai NPV lebih besar dari 0 atau positif. Hal ini menunjukkan bahwa usaha dodol tersebut layak untuk dilanjutkan dan untuk dikembangkan pada masa yang akan datang dan mampu mendapatkan peluang keuntungan bersih sekarang sebesar Rp3.452.401,52. Yang kedua, kriteria rasio manfaat biaya atau benefit cost ratio. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai BCR sebesar 1,206. Nilai BCR menunjukkan lebih besar dari 1, maka usaha dodol tersebut layak atau feasible untuk dilanjutkan. Yang ketiga adalah kriteria internal rate of return atau IRR. Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh nilai IRR dalam usaha dodol sebesar 28%. Artinya, nilai IRR lebih besar dibandingkan dengan social opportunity cost of return adalah 20% per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa usaha dodol layak atau feasible diusahakan untuk dikembangkan. Kemudian, analisis sensitivitas atau kepekaan. Analisis sensitivitas merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui akibat dari perubahan parameter-parameter produksi terhadap perubahan kinerja sistem produksi dalam menghasilkan keuntungan. Dengan melakukan analisis sensitivitas, maka akibat yang mungkin terjadi dari perubahan-perubahan tersebut dapat diketahui dan diantisipasi sebelumnya. Hasil analisis sensitivitas yang pertama ada NPV. Diperoleh nilai NPV sebesar Rp2.963.209,75. Net benefit cost ratio sebesar 1,021. Kemudian nilai IRR sebesar 21,8%. Pada saat usaha dodol telah dijalankan, terdapat kenaikan harga produk sebesar 4% dan harga input sebesar 5%, diperoleh nilai NPV sebesar Rp2.963.209,75. Nilai net BC sebesar 1,021 dan nilai IRR lebih besar dari nilai social opportunity cost of return atau SOCC sebesar 20%. Maka usaha pembuatan dodol layak atau feasible untuk dikembangkan. Kesimpulan yang didapat dari penjelasan laporan di atas yaitu nilai NPV sebesar Rp3.452.401,52, nilai benefit cost ratio 1,206 dan nilai IRR 28% yang menyatakan usaha dodol keluarga layak atau feasible untuk dikembangkan serta pada aspek pemasaran, aspek manajemen, aspek produksi, dan aspek finansial layak untuk dilanjutkan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.